Di sebuah ruang soka Rumah Sakit Jiwa Manado, terdapat pasien gangguan jiwa bernama Tuan R. Masuk ke rumah sakit jiwa karena di rumah suka melamun, menyendiri, dan terlihat sedih. Apabila diajak bicara, selalu menjawab, segala sesuatu akan lebih baik tanpa saya. Dan pernah mencoba menyayat-nyayat tangannya sendiri hingga terluka. Keluarga berusaha menyingkirkan benda-benda tajam seperti pisau dan gunting di sekitar pasien, dan selalu memantau pasien hingga membawanya ke rumah sakit jiwa. Selamat pagi, Mas. Ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Perawat Juanda Priscilia Pesik. Bapak bisa panggil saya Juanda. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Randi. Oh, dengan Bapak Randi. Bapak senang dipanggil apa? Terserah. Baiklah, saya panggil Mas Randi saja boleh? Hmm. Oke, baiklah Mas Randi. Bagaimana kalau kita ngobrol sedikit-sedikit, sekitar 10 menit boleh? Mas Randi ingin kita ngobrol di mana? Di sini aja. Baiklah Mas, kami adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado yang bertugas di ruangan ini. Kami perawat yang akan membantu merawat Mas. Hari ini dan 2 hari yang akan datang, saya dan juga teman saya akan berjaga di shift ini mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang nanti. Di sini saya berperan untuk merawat Mas Randi, menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Mas Randi, agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan, supaya beban yang dialami Mas Randi bisa hilang. Kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur urusan saya. Jadi Mas Randi, kami hanya menyelesaikan tugas kami dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pasien kami, termasuk Mas Randi ini. Bukan urusan kamu. Apakah Mas Randi tidak mau keluar dari tempat ini dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya? Ya sih, pengen. Oleh sebab itu, semua tindakan yang kami lakukan adalah tanggung jawab kami. Dan kami harapkan Bapak juga bertanggung jawab untuk kesembuhan Bapak, supaya Mas Randi bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, ya minimal bisa meredam emosi Mas Randi. Jadi Mas Randi, di sini saya mau tekankan bahwa apa yang menjadi harapan Mas Randi itu juga menjadi harapan kami. Semua hal yang menjadi keluhan Mas Randi bisa Mas Randi ceritakan kepada kami. Mas Randi tak perlu khawatir ataupun cemas. Kalau Mas tidak keberatan, Mas bisa sharing dengan kami apa yang menjadi permasalahan-permasalahan ataupun keluhan-keluhan yang sedang Bapak alami. Mudah-mudahan kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama, dan saya tidak akan memberitahu kepada orang yang tidak berhak tahu akan hal ini. Beneran. Betul Mas Randi, kami akan menjaga semua rahasia Mas. Semua tindakan perlu adanya kerjasama yang baik antara kita. Tujuannya agar semua tindakan yang kami lakukan dapat semaksimal mungkin dan memberikan hasil yang terbaik untuk kami dan juga untuk Mas Randi. Bagaimana Mas? Kalau boleh tahu, apa keluhan Mas Randi saat ini? Atau apa yang Mas Randi rasakan saat ini? Saya ingin cepat mati aja, Mbak. Saya capek hidup seperti ini. Tak ada gunanya. Memangnya yang membuat Mas capek hidup dan ingin mati saja apa? Ya, pokoknya saya ingin kerja dan punya uang. Loh, memangnya apa yang terjadi dengan pekerjaan Mas? Hilang ditelan bumi. Apakah Mas Heks memberhentikan diri dari pekerjaan Mas? Dipecat. Berarti Mas dulu bekerja ya? Ya,
Saya di PHK dan saya tidak membayar hutang dan memberikan ibu dan adik saya uang. Oh ya, saya mengerti Mas. Begini, umur, rejeki, dan juga jodoh itu Tuhan yang mengatur. Apakah Mas percaya akan hal itu? Nah, bagus kalau Mas Randi paham. Berarti Mas Randi tidak perlu capek untuk hidup karena itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang dialami Mas Randi. Kan Mas Randi juga yang rugi. Ya juga sih. Mas Randi sayang tidak dengan keluarga yang ada di rumah? Ibu dan juga adik Mas Randi. Sayanglah. Kalau Mas Randi sayang, Mas Randi tidak boleh untuk bunuh diri. Mas harus semangat terus. Minta dan berserah diri kepada Tuhan. Mas Randi harus yakin dan percaya untuk mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari sini dan bisa menyahur hutangnya lagi ya Mas. Iya Mbak, saya ingin menyaur utang, tapi tidak punya uang. Nah, makanya Mas Randi harus sembuh dulu. Kalau boleh tahu, hobi Mas Randi apa? Makan kerupuk, sepak bola, balap karung, dan main komputer. Oh iya. Nah, itu boleh juga Mas untuk dijadikan sampingan. Kalau Mas Randi sudah merasa lelah ataupun capek, Mas Randi bisa main bola, makan kerupuk, ataupun bisa ngobrol sama teman-teman Mas Randi. Gitu. Iya, supaya pikiran Mas Randi bisa tenang dan rileks. Ya, Baiklah Mas Randi, karena sudah 10 menit, besok kita ngobrol lagi. Kita sharing lagi, gimana? Mas mau sharingnya jam berapa? terserah. Baiklah Mas Randi, besok kami akan kesini lagi dengan waktu yang sama, yaitu jam 9:30, boleh? Ya, Baik Mas Randi, besok kita sharing di mana? sini. Baik, besok kita sharing di sini. Kalau begitu, terima kasih untuk waktu Mas Randi. Kami permisi dulu, kami akan datang lagi besok pada waktu yang sama, di tempat yang sama. Selamat pagi Mas Randi. Pagi. Bagaimana perasaan Mas Randi sejak kemarin, sejak kita bertemu? Fine. Apakah perasaan Mas Randi menjadi lebih tenang? Hmm. Bagaimana Mas? Apakah masih ingat dengan kegiatan yang kita rencanakan kemarin? Ingat? Apakah Mas Randi masih ingat pukul berapa kegiatan yang kita rencanakan dimulai? 9:30. Dan di mana kita akan melakukannya? Apakah Mas Randi masih ingat? Di sini? Wah, tampaknya Mas Randi bersemangat sekali ya. Ya dong. Syukurlah. Iya sih sus. Tapi saya masih kepikiran sama tanggung jawab saya kepada keluarga saya. Nanti gimana ya masa depan keluarga saya? Kalau saya tidak bekerja, saya makan apa ya? Oh, begitu. Begini saja, Mas Randi jangan pesimis dulu. Allah sudah mengatur rezeki kita. Sekarang tinggal usaha Mas Randi untuk bekerja dan berdoa kepada Tuhan. Seingat saya, Mas Randi bilang kemarin kalau tidak salah, hobi Mas Randi main komputer. Iya, kenapa emang? Nah, itu bisa dijadikan ladang pekerjaan Mas Randi. Gimana caranya? Kan sekarang banyak bisnis online. Coba Mas Randi ikutan deh. Misalnya jual baju, jual bola mungkin. Atau Mas Randi punya ide lain yang bisa dicoba mungkin. Iya. Kenapa nggak terpikir dari dulu ya? Iya Mas. Apa masih ada yang dipendam? Kalau masih ada, kita bisa sharing. Nggak ada sus. Ya itu tadi aja yang bikin saya mikir dan tidak tenang sehingga saya ingin bunuh diri. Sebaiknya, kalau punya masalah jangan dipendam. Bisa di-sharing ke teman, keluarga.
ataupun sahabat Mas Randi. Kalau Mas bunuh diri, kasihan keluarga Mas. Entar keluarga Mas bisa terlantar. Iya sus, saya sekarang menyesal atas perbuatan saya sebelumnya. Nah, gitu dong. Sekarang Mas Randi harus berpikiran bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Baiklah Mas, karena Mas Randi sudah bisa sharing ke kami, masalah Mas Randi sudah terselesaikan. Kami permisi dulu, terima kasih atas kerjasamanya. Dan kalau Mas Randi perlu bantuan, Mas Randi bisa panggil saya di ruang perawat. Dan saya doakan supaya bisa cepat pulang dan beraktivitas. Selamat pagi, Mas. Iya sus, makasih juga atas masukan solusinya. Pagi juga sus. Iya, sama-sama. Permisi dulu ya, Mas Randi.